Halo semuanya, selamat sore. Saya mahasiswa Stimi Handayani Denpasar semester 6 dengan jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil uji validitas menggunakan aplikasi SPS. Yang pertama saya menentukan judul penelitian pengaruh lokasi kualitas layanan terhadap keputusan pembeli melalui mediasi kualitas layanan. Untuk hipotesis penelitiannya, yang pertama, lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat konsumen. Yang kedua, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Yang ketiga, lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Yang keempat, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Yang kelima, minat konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Yang keenam, lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli melalui minat konsumen. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Nah, untuk kerangka konseptualnya atau kerangka pemikirannya dapat dilihat dengan model gambar berikut ini. Yang ini ya teman-teman. Nah, kerangka pemikirannya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung kepada keputusan pembeli. Seperti ini ya teman-teman, lokasi berpengaruh langsung terhadap keputusan pembeli, kualitas layanan berpengaruh langsung terhadap keputusan pembeli. Nah, sekarang kita melakukan uji validitas. Nah, kita ke SPS. Keluar dulu inputnya teman-teman. Klik analyze. Tolerate, bivarian. Nah, bentar teman-teman. Saya hapus dulu yang resmi. Klik analyze, correlate, bivarian. Jadi pada opsi kita centang input case list 5 ini ya teman-teman. Klik OK. Nah, ini hasil outputnya teman-teman, dapat dilihat seperti ini. Nah teman-teman, untuk keputusan pembelinya lihat hasilnya ya teman-teman. Untuk X1.1-nya 0,00, X2.2 nya 0,00 dan seterusnya paling besar 0,01, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk uji validitas dari X1 sampai variabel Y dinyatakan valid karena lebih besar dari 0,05. Dan sekarang kita melakukan uji reliabilitas, dan teman-teman saya sudah copy ya ke Word. Nah, untuk di boardnya saya masukkan variabelnya satu persatu seperti X1.1 terlebih dahulu sampai dengan totalnya. X1 ini total ya teman-teman. Ini hasilnya 0,00, lebih besar dari 0,05. Sekarang kita melakukan uji reliabilitas. Ini teman-teman. Nah, kalau di Word ini saya masuk variabelnya satu persatu. Nah, sekarang saya input variabelnya atau entry variabelnya jadikan satu dari variabel X sampai variabel Y. Teman-teman, untuk uji reliabilitasnya totalnya nggak usah dimasukin atau di entry. Jadi kita ini teman-teman, saya sudah entry variabel targetnya ini hitam X1.1 sampai Y1.5.
statistik, centang ini ya teman-teman, scale if item, delete, lalu continue. Oke. Nah, isi hasilnya teman-teman. Teman-teman dapat melihatkan ya. Pada reliability statistik, hasil clone alpha-nya 0,772 dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,05. Dan kita lanjut dengan melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji KS. Klik Analyze, Non-Parametry Text, Legacy Dialogs, One Sample KS. Nah, jadi untuk totalnya, total dari keempat variabel tersebut adalah X1, X2, Y, sama N. Opsi, enggak usah. Pada teks distribution centang normal, klik OK. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasilnya adalah 0,032, 0,00, 0,003 sama 0,01. Nah, ini ya teman-teman, dapat disimpulkan bahwa p-value lebih besar dari 0,05, maka HO diterima berarti tidak ada perbedaan distribusi sampai dengan distribusi baku atau normal. Nah, sekarang kita melakukan uji multikolelinearitas mempergunakan toleransi dan VIF. Klik Analyze, pilih Regression, Linear. Nah, pada dependennya kita masuk variabel Y ke dependen, dan untuk lokasi, kualitas layanan, dan minat konsumen kita input ke independen. Klik statistik, centang entry, covariance variable, matrix, collinear. Lalu continue. Pada metode klik enter ya teman-teman, ini sudah enter, lalu OK. Nah, ini hasilnya teman-teman. Dan saya sudah copy ke Word. Ini ya teman-teman, untuk tadi ambil tabel koefisien A. Disimpulkan bahwa hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,010. Nah, ini nilai hasil uji toleransinya teman-teman. Hasilnya di atas 0,10, yaitu 0,858, 0,824, dan 0,957. Dan untuk uji VIF-nya, hasil perhitungannya nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai lebih dari 10. Ini hasilnya 1, semua ya teman-teman. Dan selanjutnya kita melakukan uji dan ini uji, dan juga ambil ininya teman-teman ya, koefisien correlation-nya dari
Nah, analisis pengaruh kualitas pelayanan X2 terhadap keputusan pembeli. Y. Dari analisis yang diperoleh nilai signifikan kualitas layanan X2 sebesar 0,147 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan X2 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembeli. Analisis pengaruh minat konsumen M terdapat keputusan pembeli. Dari hasil analisis yang diperoleh nilai signifikan minat konsumen sebesar 0,136 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung dapat pengaruh signifikan minat kerja terhadap keputusan pembeli. Untuk uji signifikan hipotesis ke-6, analisis berpengaruh X1 melalui M terhadap Y diketahui pengaruh langsung yang memberikan X1 terhadap Y sebesar min 0,623, sedangkan analisis berpengaruh tidak langsung X1 melalui M terhadap Y adalah sebagai antara nilai beta X1 terhadap M dengan nilai beta M terhadap Y adalah yaitu min 0,065 kali 0,136 sama dengan 0,08. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar sebesar 0,00065 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,136 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan secara tidak langsung X1 melalui M mempunyai signifikan terhadap Y. Untuk uji analisis signifikan hipotesis yang ke-7, analisis pengaruh X2 melalui M terhadap Y diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y sebesar min 0,123, sedangkan analisis pengaruh tidak langsung X2 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap M dengan nilai beta M terhadap Y yaitu 0,22 kali 0,136 sama dengan 0,030, maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung yaitu 0,22 tambah 0,030 sama dengan 0,252. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,091 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,252 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan secara tidak langsung X2 M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Dan yang terakhir kita melakukan uji Sobel melalui M terhadap Y dengan menggunakan kalkulator. Oke teman-teman, saya bisa teman-teman, kita melakukan uji Sobel dengan klik website dulu terlebih dahulu. Kita klik statistik kalkulator. Pilih mediation model, klik Sobel text. Nah, pada A kita masuk angka min 0,050. Pada tabel B kita masuk data min 0,203 dan pada SEA-nya kita masuk 0,809 dan untuk pada tabel SB-nya
ininya kita masuk 0, min 0,135. Lalu ini hasil uji sobelnya teman-teman. Ya teman-teman, dan must be number between min 10.000 and 10. Ini teman-teman hasilnya. Ini hasil uji sobel X1 melalui M terhadap Y. Dan sekarang kita melakukan, dapat disimpulkan bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembeli melalui minat konsumen. Yang kedua, variabel minat konsumen sangat tepat dipergunakan sebagai variabel mediasi di antara lokasi dan keputusan pembeli. Yang berikutnya, uji sobel kualitas layanan terhadap keputusan pembeli melalui M. Nah, kita kembali ke kalkulator SPSS. Nah, angka 50 ini kita rubah menjadi 0,207. Pada tabel B-nya tetap, ini tetap. Lalu klik OK. Nah, ini hasilnya teman-teman. Dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan kerja melalui minat konsumen, variabel minat konsumen. Dan kedua, variabel minat konsumen sangat tepat dipergunakan sebagai variabel mediasi di antara minat konsumen dan keputusan kerja. Jadi teman-teman, itulah hasil uji dari uji validitas sampai uji sobel. Nah, saya mengucapkan mohon maaf karena masih begitu banyak kekurangan dalam video ini. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Sekian dan terima kasih.